Oke, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh OMK Sekeuskupan Tanjung Karang di Komplek TK SD Fransiskus dan SMP SMA Xaverius Pauman Bandar Lampung dalam acara Tanjung Karang Youth Day 2026. Suasana penuh sukacita dan semangat persaudaraan mewarnai kegiatan Tanjung Karang Youth Day atau TYD 2026. Acara ini berlangsung pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2026 di Kompleks Sekolahan TK SD Fransiskus dan SMP SMA Xaverius Pahoman Bandar Lampung. Kegiatan yang diikuti sekitar 1.300-an orang muda Katolik atau OMK Keuskupan Tanjung Karang ini mengangkat tema bersaksi dan berbagi. Sebagai sarana perjumpaan orang muda sekeuskupan, Tanjung Karang Youth Day 2026 menjadi ruang bagi kaum muda untuk mempererat persaudaraan, memperdalam iman, sekaligus meneguhkan panggilan mereka sebagai generasi penerus gereja yang siap hadir di tengah masyarakat. Rangkaian kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini dibuka lewat perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Uskup Keuskupan Tanjung Karang, Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo. Dalam homilinya, Bapak Uskup mengingatkan bahwa orang muda memiliki potensi besar yang perlu terus dikembangkan. Menurutnya, masa muda merupakan masa yang penuh tenaga, kreativitas, dan kemampuan berinovasi untuk menghadirkan perubahan yang positif. Tetapi orang muda dipercaya dalam kemudaannya, punya masa muda, punya potensi, punya kesempatan, punya tenaga yang masih full, punya apalagi selain semangat, kreativitas, mungkin juga daya inovatif, bisa membuat terobosan-terobosan baru dalam bagaimana membagikan apa yang kita punya. Semangat tersebut selaras dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan TYD ini. Ketua Panitia Tanjung Karang Youth Day 2026, Romo Lukas Raditya lewat sambutannya dalam upacara pembukaan menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekedar ajang berkumpul. Pertemuan ini merupakan kesempatan untuk saling mengenal, mempererat persaudaraan, dan memperkuat iman. Melalui tema bersaksi dan berbagi, para peserta diajak agar tidak menyimpan pengalaman iman bagi diri sendiri, melainkan membagikannya melalui perkataan, tindakan, maupun teladan hidup sehari-hari. Pertemuan ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk saling mengenal, saling mempererat tali persaudaraan, serta memperkuat iman sebagai generasi muda gereja. Melalui tema yang kita usung bersama pada tahun ini, bersaksi dan berbagi, kita diajak untuk tidak hanya menyimpan pengalaman iman bagi diri sendiri, tetapi juga membagikannya kepada sesama, baik melalui perkataan, melalui tindakan, melalui teladan hidup kita sehari-hari. Ajakan senada juga disampaikan oleh istri Gubernur Lampung, Purnama Wulansari Mirzani Zausal, yang menghadiri upacara pembukaan TYD 2026. Lewat sambutannya, Batin Wulan, sapaan akrab istri Gubernur Lampung ini memberikan dorongan agar setiap orang muda berani mengambil bagian sesuai talenta yang dimiliki. Ia menyuruhkan agar orang muda jangan pernah merasa minder. Ide, karya, maupun kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membawa manfaat bagi masyarakat. Kalian anak-anak muda yang luar biasa. Jangan pernah merasa minder atau hanya memiliki kontribusi yang kecil. Ide apapun yang kalian tuangkan, karya apapun yang kalian berikan, atau kebaikan, prestasi yang kalian lakukan dengan ikhlas, pasti akan ada manfaatnya kelak di tengah-tengah masyarakat. Hari ini kita merayakan ulang tahun Yohanes Pembaptis, Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada hari kedua TYD dalam perayaan Ekaristi yang bertetapan dengan pesta kelahiran Santo Yohanes Pembaptis,
Peserta diajak meneladani keberanian Yohanes Pembaptis. Romo Frans Kristi Adi Prasetya selaku Sekretaris Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia yang memimpin perayaan Ekaristi pada hari kedua TED mengajak orang muda untuk belajar dari Yohanes Pembaptis. Menurut Romo Kristi, kebesaran hidup bukan terletak pada harta, jabatan, atau popularitas, melainkan pada keberanian bersaksi tentang Kristus dengan kerendahan hati dan kesediaan membela kebenaran. Yohanes Pembaptis yang hari ini kita rayakan kelahirannya, melakukan hal-hal besar. Bukan tentang mencari uang sebanyak-banyaknya, bukan mendapatkan jabatan setinggi-tingginya, bukan memperoleh tepuk tangan sebanyak-banyaknya, bukan tentang di likes di media sosial sampai ribuan, jutaan, bukan soal itu. Kebesaran yang dilakukan Yohanes Pembaptis adalah tentang bersaksi, tentang Yesus Kristus, tentang berbagi keberanian, dengan mengatakan kebenaran. Dan dia menunjukkan kepada kita bahwa hal besar seringkali ditunjukkan dari kerendahan hati, dari keberanian, dan itu lahir dari pengalaman dikasihi. Pada hari ketiga, TED orang muda diajak untuk mencintai dan bangga dengan perayaan Ekaristi. Romo Albertus Joni SDY atau yang akrab disapa dengan Romo Koko mengingatkan orang muda bahwa Ekaristi merupakan sumber kekuatan bagi setiap orang muda dalam menjalankan perutusannya. Romo Koko juga menegaskan bahwa dimanapun berada, orang muda Katolik akan selalu menemukan rumahnya dalam gereja melalui perayaan Ekaristi, karena di sanalah mereka mengalami kasih Kristus yang menguatkan dan mengutus mereka untuk menjadi saksi di tengah dunia. Romo kasih tahu ya, Ekaristi itu adalah kekuatanmu. Di situ kau menemukan jantung Yesus berdenyut. Coba sekarang letakkan, coba kamu cari teman yang ini, yang cowok sama yang cowok, sama yang cewek. Coba kamu rasakan denyut jantung temanmu itu, ada nggak? Ada nggak? Ada denyut jantungnya? Orang Katolik percaya, halo? Orang Katolik percaya setiap kali kamu merayakan Ekaristi, Yesus hadir di jantung hatimu. Amin nih. Amin nih. Dan kita adalah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik yang menerima karunia Ekaristi sudah sejak awal zaman gereja para rasul. Halo? You gotta remember this. Ini adalah tanda cinta, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kenangan apa? Kenangan cinta. Cinta yang tidak takut berkorban. Maka kalau kamu pergi ke belahan dunia manapun, jangan takut. Kamu bisa menemukan rumahmu di mana? Di Ekaristi, di setiap gereja Katolik itu rumahmu. Karena ada Ekaristi di sana. Melalui rangkaian Tanjung Karang Yode 2026 ini, orang muda Katolik tidak hanya memperoleh pengalaman kebersamaan, tetapi juga diteguhkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Orang muda juga didorong untuk berani memberi kontribusi kepada gereja dan masyarakat, serta menjadikan Ekaristi sebagai sumber kekuatan dalam menghadirkan kesaksian iman di tengah kehidupan sehari-hari. Pada akhir acara juga diumumkan pemenang pembuatan video profil paroki yang diikuti oleh paroki-paroki dan unit pastoral yang ada di Keuskupan Tanjung Karang. Juara lomba video profil dari sisi sejarah adalah UP Santo Paulus Jati Baru. Berikutnya, juara lomba video profil dari sisi narasi. Pemenangnya adalah Paroki Kabar Gembira Kota Bumi.
Nah, berikutnya pemenang lomba dari sisi sinematografi diberikan kepada Paroki Katedral Kristus Raja Tanjung Karang.